Di antara dampak maksiat, dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Ada kegelapan yang dia dapati dalam hatinya secara hakikat. Benar-benar ada kegelapan, bukan majas, benar-benar kegelapan. Dia dapati hatinya gelap. Yuhissu biha kama yuhissu bi dzulmatil lail al-bahim idza dlahamma, ya. Dia merasakan kegelapan tersebut sebagaimana kalau dia sedang berjalan di malam hari, kemudian di tengah gelap gulita. Sulit dia mau lihat ke kanan enggak kelihatan, lihat ke kiri enggak kelihatan, depan enggak kelihatan, belakang enggak kelihatan, gelap gulita. Kalau kita berjalan di malam hari dalam gelap gulita, kita merasakan kegelapan. Kata Ibnu Qayyim, demikian juga hati seseorang. Kalau dia suka bermaksiat, dia merasa hatinya gelap. Hatinya gelap, bingung mau ngapain, dia bingung, tidak ada petunjuk. Bingung mau ngapain, mau ke sana bingung, mau ke sini bingung, apa yang harus dia lakukan? Bukankah terkadang seorang begitu? Bingung, saya mau ngapain bingung. Mulai dari mana bingung? Semua tertutup, semua gelap. Kenapa? Karena maksiat yang sering dia lakukan. Fatasiru zulmatul ma'siyah li qalbihi ka zulmatil hissiyah li basarihi. Maka jadilah kegelapan maksiat yang menerpa hatinya seperti kegelapan yang sesungguhnya yang menerpa matanya. Sebagaimana matanya tidak bisa melihat ke arah mana harus melangkah, demikian juga hatinya tidak bisa melihat ke mana dia harus memulai. Fa inna ta'ata nurun, karena cahaya, ketaatan adalah cahaya, wal ma'siyata zulmatun, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Semakin bertambah kegelapan dalam dadanya, semakin bingung hatinya. Ini benar bingung, mau mulai dari mana? Mulai dari mana, mau kemana, bingung, bimbang. Dalam kesendiriannya dia bimbang, ya. Banyak kerjaan dia lakukan tapi dia bimbang, hatinya bimbang. Tidak tahu mau bagaimana menangani hati ini yang sudah mengalami kegelapan. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai akhirnya terjerumus dalam kebid'ahan, dalam kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan, sementara dia tidak menyadari. Kemudian Ibnu Qayyim berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati dhiya'an." Sungguhnya kebaikan itu ada cahaya. Fil wajhi, nampak cahaya tersebut di wajah. Wa nuran fil qalbi. Ini perkataan Ibnu Abbas, yaitu kebaikan itu akan berikan cahaya di hati. Cahaya di wajah, kemudian cahaya di sinar di dada, di hati. Wa sa'atan fil rizqi. Kebaikan mendatangkan kelapangan dalam rezeki. Wa quwwatan fil badan, menjadikan kekuatan dalam tubuh. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, orang-orang menjadi suka dengan dia. Wa inna lisayyi'ati, sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sungguhnya maksiat menjadikan wajah seorang menghitam. Wa dhulmatan fil qalbi, menjadikan kegelapan dalam hati seseorang. Wa wahnan fil badni, menjadikan tubuh menjadi lemah. Wa naqsan fil rizqi, menjadikan rizki berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, menjadikan orang benci dengan dia, tidak suka dengan dia. Inilah penjelasan Abdullah bin Abbas yang kemudian dijabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi benar, orang semakin bermaksiat maka hatinya semakin menghitam, ya. Rasulullah telah mengatakan, "Idza adnabal 'abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang melakukan maksiat maka ada titik hitam di hatinya, ya. Semakin menghitam sudah gelap, ya. Makanya orang yang melakukan ketaatan maka Allah berikan cahaya. Ibnu Qayyim sebagaimana pernah sering kita sampaikan, ketika Allah menyebut tentang perintah menundukkan pandangan, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada para lelaki untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, perhatikan, dzalika azka lahum, sungguh yang itu adalah lebih suci bagi mereka. Itu lebih suci bagi hati mereka. Lebih suci bagi hati mereka kalau mereka menundukkan pandangan. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan menundukkan pandangan, menjadikan hati lebih suci, lebih bersinar, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah adalah pemberi sinar langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah berikan cahaya terang, hatinya menjadi terang, dia tenteram, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bimbang, dia tidak bingung, hidupnya pasti arahnya kemana, dia ngerti semua. Kenapa? Hatinya terang. Tapi kalau dia maksiat, dia mengumbar pandangan, laki-laki maupun perempuan, maka
yang ada cahaya dicabut, ada kegelapan dalam hati, sehingga bingung melakukan. Di tengah-tengah kehidupannya yang mungkin mewah, dia bingung apa yang mau dia lakukan. Dia merasa ketidaknyamanan, dia bingung. Kenapa? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Ya. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalb. Sungguhnya bagi dosa itu ada hitam di wajah dan zulmatan fil qalb, kegelapan di dalam hati. Ya. Kegelapan di dalam hati. Maka seorang ya ketika bermaksiat, mungkin dia tidak mendapatkan dampaknya dari sisi fisik. Mungkin dia oke-oke saja, mungkin badannya sehat, mungkin kekar, mungkin dia fitness, mungkin dia kesalan, mungkin dia macam-macam, mungkin dia olahraga, tapi dampak yang paling parah di hatinya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenteraman, bingung mau ngapain, benci sama hati sendiri. Seperti itu, tidak nyaman sama ini hatinya yang diserang. Dampak dari maksiat yang dia lakukan, ya. Maka jangan memandang pada dampak maksiat pada fisik aja. Mungkin hartanya tidak berkurang, mungkin hartanya semakin bertambah, tapi hatinya semakin apa? Semakin gelap.